Salam, salam Patunggilan. Jemaat yang terkasih, pada hari ini 21 Mei 2020, kita akan bersama-sama mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus dan pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan di tahun 2020. Marilah kita mempersiapkan diri dengan mengambil waktu hening sejenak, merenungkan akan kasih setia Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita masih bisa membangun ibadah di rumah masing-masing. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Mari kita buka ibadah dengan menyanyikan Kidung Jemaat 454, baitnya 1 dan 2. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama mengambil saat teduh, kita menenangkan pikiran, hati kita, serta menyadari keberadaan Tuhan di dalam ibadah kita pada saat ini. Ibadah hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Salam anugerah dan damai sejahtera yang datangnya adalah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, menyertai jemaat sekalian. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini tema ibadah kita diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Kisah Para Rasul yang pertama, ayat yang ke-6 sampai yang ke-9 yang berbunyi demikian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?
Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama menyambut firman Tuhan yang menjadi dasar kita beribadah pada saat ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 453, bait yang pertama sampai yang kedua. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari pada saat ini kita bersama-sama mengambil waktu sejenak untuk menyadari dan menyesali segala dosa serta pelanggaran yang telah kita perbuat. Sebagai manusia, kita penuh dengan dosa dan celah. Oleh karena itu, sebelum kita masuk lebih jauh pada ibadah kita pada saat ini, mari kita memohon ampun kepadanya. Mari kita berdoa. Dengan penuh penyesalan di hati kami menghadap kehadirat Tuhan Sang Empunya kehidupan. Kami menyadari bahwa sebagai manusia kami begitu lemah, kami begitu penuh dengan segala dosa dan pelanggaran kami. Oleh karena itu ya Bapa, ketika kami datang menghadap kehadirat-Mu, kami mohon ampun atas segala dosa serta pelanggaran kami, atas segala dosa yang kami lakukan, yang kami pikirkan, yang kami ucapkan, yang kami dengarkan. Kami serahkan seutuhnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mampukan kami untuk dapat terbebas, terlepas dari segala dosa dan pelanggaran kami. Tahirkanlah kami, pulihkanlah kami, agar kami ya Bapa, semakin hari dapat benar-benar layak untuk semakin mendekat ke hadirat-Mu. Kami serahkan seutuhnya kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, saya undang untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kita dengan penuh kerendahan hati dan komitmen untuk benar-benar berbalik arah dari segala dosa pelanggaran kita menuju terang Tuhan yang ajaib, maka kasih-Nya, maka pengampunannya
akan diberikan kepada kita. Terdapat bunyi firman Tuhan yang menjadi berita anugerah serta petunjuk hidup baru bagi kita semua yang diambil dari Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Demikianlah bunyi firman Tuhan yang menjadi berita anugerah dan petunjuk hidup baru bagi kita semua, yang mengingatkan pada kita bagaimana Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha murah, Allah yang maha menuntun menolong kita. Sehingga ketika kita mampu benar-benar dengan penuh komitmen mengikut Tuhan, bertobat di hadapannya, maka Ia pun akan senantiasa menolong kita. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita bersama-sama menyambut berita anugerah dari Tuhan ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36, bait yang pertama dan yang kedua. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba waktu bagi kita untuk bersama-sama akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang pada hari ini terambil dari Injil Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Namun sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mengambil saat teduh, kita mohon bimbingan dan terang dari Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Baik, sungguh luar biasa kasih karunia dan berkat yang boleh kami terima. Sehingga pagi hari ini Tuhan telah kumpulkan kami untuk membaca merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Kami serahkan Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu sendiri menuntun kami, memberikan terang, sehingga apapun yang kami terima pada pagi hari ini boleh kami meteraikan di dalam hati dan pikiran kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Injil Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Yang demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci.
Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian pembacaan firman. Berbahagialah setiap kita yang setia membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan terlebih lagi dimampukan untuk melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mari kita sambut dengan kita memuji dari Kidung Jemaat 59 ayat 1 dan 2. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya berharap semua dalam keadaan sehat, baik-baik saja, penuh sukacita, dan masih terus bersemangat untuk beribadah kepada Tuhan, sekalipun harus di rumah saja. Bapak Ibu, pada saat ini kita bersama-sama kembali bertemu di ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus dan sekaligus menjadi pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan. Judul renungan kita pada saat ini adalah menjadi saksi dan pelayan yang penuh sukacita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, paduan suara seringkali dipahami begitu kaku dan terpancang dengan partitur lagu yang detail, sehingga konotasi paduan suara merupakan hal yang susah untuk dilakukan, tidak menyenangkan, membosankan, terkesan kaku. Nah, hal itu berbeda jika panjenengan melihat film Sister Act yang muncul di tahun 1990-an. Dalam satu adegan, paduan suara yang terdiri dari para suster Katolik menyanyikan paduan suara yang awalnya begitu kaku, namun seketika berubah dengan konsep yang begitu cair dan menyenangkan. Dampaknya, gereja yang awalnya jarang peminat, namun karena mereka menyanyikan lagu paduan suara dengan begitu cairnya, energik, menarik, khususnya para pemuda-pemudi akhirnya tertarik untuk kembali datang ke rumah Tuhan. Hal ini menjadikan komunitas mereka di film tersebut tentunya menjadi begitu solid, menjadi lebih hidup dan tidak membosankan. Sudut pandang dan pemaknaan yang berbeda inilah yang menggelitik untuk kita analogikan dalam hidup kesaksian iman kita. Bagaimana wujudnya? Kesaksian iman dalam hidup kekristenan dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu yang pertama kesaksian yang bersifat keluar dan yang kedua adalah bersifat ke dalam. Kesaksian yang bersifat keluar seringkali dimaknai dengan pola kristenisasi sempit, yakni menjadikan orang yang belum percaya supaya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus.
Latar belakang pemikirannya adalah karena orang di luar Kristen adalah pendosa dan patut diselamatkan. Hal ini akan berbeda dengan kesaksian bersifat kedalam, yaitu hidup kesaksian iman yang berangkat dari pola hidup pribadi dan komunitas imannya yang ada di sekitar mereka, yang kemudian mempunyai dampak bagi kehidupan pula di sekitarnya. Sehingga kesaksian imannya tidak pada mempertobatkan orang lain, tetapi teladan sikap hidup yang sesuai dengan nilai-nilai kasih Allah yang kemudian membuat orang lain tertarik untuk mengenal iman Kristen. Kedua pendekatan tersebut tentu sangat berbeda dan bertolak belakang, yang kemudian jika dikaitkan dengan pertimbangan sosiologis dan nilai-nilai keharmonisan sosial. Sebagai gereja, kita semua dipanggil untuk menjadi bagian dalam karya Allah untuk menghadirkan nilai-nilai kebenaran. Kita semua, Bapak Ibu, dipanggil karena menjadi sahabat Allah untuk terus menyebar, mencintai Allah, kemudian menyebar cinta itu di setiap orang yang ada di sekitar kita. Kita telah merasakan bahwa Allah benar-benar mencintai kita melalui pengorbanan kasih-Nya, dan panggilan bersaksi merupakan wujud kita mencintai Allah dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sukacita dalam bersaksi adalah bagian dari wujud gereja yang cair. Menurut Pendeta Handi Hadiwitanto, seorang dosen UKDW Yogyakarta, menggereja yang cair atau liquid church adalah gereja yang bersedia menghadapi perbedaan dan tantangan dengan cinta dan kegembiraan. Artinya, gereja sebagai persekutuan orang percaya selalu berdialog dengan perubahan dan tantangan zaman yang ada, sehingga kemudian gereja tetap mampu bersaksi dengan penuh sukacita dan gembira. Dalam teks Injil Lukas pasal 24 ayat 52, kata bersukacita dalam bahasa Yunani adalah kara, artinya bergembira, bersukacita, bersukaria, berteriak karena sukacita, melompat karena sukacita. Setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan para murid menerima berkat, maka mereka sangat bersukacita. Artinya ada ungkapan yang meluap-luap, meletup-letup untuk disaksikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bulan kesaksian dan pelayanan tahun 2020 ini merupakan sebuah momentum yang mengingatkan kembali akan panggilan gereja dan persekutuan orang percaya untuk tetap memiliki semangat dalam melayani dan bersaksi dengan sukacita sekalipun di tengah pandemi virus corona. Kenaikan Tuhan Yesus mengingatkan kita kembali tentang panggilan kita sebagai pengikut Tuhan Yesus untuk bersaksi dan melayani Dia. Lalu kemudian pertanyaannya adalah, melayani dan bersaksi seperti apa? Tentu melayani dan bersaksi dengan sukacita dan gembira seperti halnya para murid di bacaan kita. Sebagai wujud menggereja yang cair, mari kita membuka diri untuk mengalami transformasi pelayanan dan menjawab kebutuhan zaman. Mari kita terus bersaksi dan melayani dengan penuh cinta, sukacita, dan gembira. Kiranya melalui pelayanan kita, hanya nama Tuhanlah yang semakin dipermuliakan. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Amin.
Jemaat kami persilakan berdiri. Mari bersama seluruh umat percaya kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, selanjutnya marilah kita bersama-sama mengungkapkan ungkapan syukur kita melalui persembahan yang sudah kita bawa dan kita persiapkan pada pagi hari ini. Sebagai dasar kita mengumpulkan persembahan, kita dengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat 12 dan 14 yang demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Maka, hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Berdasarkan sabda tersebut, kita kumpulkan persembahan kita dengan diiring pujian dari Kidung Jemaat nomor 363, kita pujikan bait pertama dan yang kedua. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Jemaat yang kasih Tuhan, mari pada saat ini kita bersama-sama menyatukan hati kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ketika kami berkumpul bersama-sama pada saat ini, sungguh kami merasakan sukacita yang membuncah di hati kami. Kami sungguh merasakan kehadiran Tuhan, memimpin, menyertai di sepanjang ibadah kami. Bersyukur atas setiap penyertaan Tuhan, bersyukur atas setiap kemurahan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, pada saat ini kami bersama-sama menyerahkan seutuhnya kehidupan kami. Mampukan kami agar kami dapat benar-benar melayani Tuhan, menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada, menyebar cinta kasih,
kegembiraan, sukacita, dan senantiasa mendekat kepada Tuhan pun menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Mampukan kami ya Tuhan. Pada saat ini pula kami juga berdoa secara khusus untuk setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Dan secara khusus kami berdoa untuk GKJW Jemaat Wonosalam yang pada saat ini tengah beribadah di rumah masing-masing. Kiranya Engkau sendirilah ya Bapa yang senantiasa menyertai, menuntun, membimbing, menumbuh kembangkan iman keyakinannya, sehingga sekalipun harus beribadah di rumah masing-masing, namun kami semua, iman kami semua tetap tertuju hanya kepadamu. Pun pada saat ini kami berdoa untuk setiap pemerintahan kami, usaha yang dilakukan oleh para pemimpin bangsa kami untuk menghadapi penyebaran pandemi virus COVID-19. Kiranya Tuhan sendirilah yang senantiasa menuntun, menyertai, sehingga setiap kebijakan yang diambil dapat benar-benar melenyapkan virus corona ini. Pun untuk setiap tenaga medis, dokter, perawat, dan lain sebagainya Tuhan, kiranya Engkau jugalah yang senantiasa menuntun, menyertai, memberikan kesehatan dan kekuatan. Kami serahkan seutuhnya ya Bapa, kondisi bangsa dan negara kami, pun untuk dunia ini yang tengah bersama-sama melawan ganasnya pandemi virus COVID-19, virus corona, kiranya Tuhan sendirilah yang senantiasa berkarya, sehingga virus ini dapat segera lenyap, dan kami pun dapat benar-benar bersukacita, beribadah kembali di gereja, di rumah Tuhan, dan beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan pula untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Engkau sendirilah yang menyucikannya, sehingga persembahan kami ini dapat menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan seutuhnya kehidupan kami, pergumulan kami, masa depan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami serahkan doa yang jauh dari sempurna ini hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat saya undang untuk berdiri. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama undur dari hadapan Tuhan dengan penuh sukacita, dan kemudian menjalani kehidupan kita dengan mata iman yang semakin tertuju hanya kepada Tuhan sendiri. Yakinlah bahwa Ia akan senantiasa ada untuk menyertai kita, mulai hari ini hingga selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344 bait yang pertama. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bekal. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama menyatukan hati kita menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, dan Roh Kudus, senantiasa menyertai jemaat sekalian, mulai saat ini hingga selama-lamanya.
Haleluya. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama menutup ibadah kita pada saat ini dengan bernyanyi dari Kidung nomor 340 bait yang pertama.